namanya Santo Matius Rasul ya, bukan Santo. Saya kira sudah pernah beberapa waktu yang lalu itu sempat juga dikonfirmasi kepada umat di Pena dan mereka mengatakan bukan Santo Matias tapi Santo Matius. Yang kedua, katekese singkat tentang, mungkin ada juga yang sudah tahu, tentang pembuatan tanda salib pada diri kita ketika Injil. Mungkin Anda sudah tahu, tapi kemudian seringkali hanya membuatnya seperti ini, pada dahi, pada bibir, dan di dada. Sebenarnya ada rumusan kata-kata atau doa yang menyertai gerak tersebut. Memang tidak ada kemudian bentuk bakunya seperti doa Bapa Kami, doa Salam Maria, tetapi kemudian apa yang diharapkan dari tanda salib di dahi, bibir dan mulut. Bibir dan dada. Biasanya ada yang mendoakan, semoga sabdamu, kan tentang Injil, sabdamu kuterima dengan budi, dengan akal, dapat kuwartakan dengan mulut, dan kusimpan dalam hati. Jadi itu 3 aspek, akal dan pewartaan, lalu disimpan sendiri. Tidak mungkin tidak ada yang disimpan. Itu yang pertama, tentang rumusan tentang membuat tanda salib pada diri kita ketika Injil. Yang kedua, makna tanda salib itu sendiri yang kita buat. Manakah yang benar tata caranya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Atau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Atau biasa ada yang cium tangannya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Apakah aminnya di sini, aminnya sambil mengatupkan tangan kah? Kalau saya kebiasaan seperti ini, tapi tidak begini karena tidak pernah cetak gol. Bagaimanapun itu, kemudian itu benar, tapi kemudian perlu diketahui maknanya. Kita harus mengetahui apa yang kita lakukan. Saya sudah pernah mengatakan, lex credendi, lex agendi. Hukum mempercayai atau mengimani adalah hukum melakukan. Jadi apa yang kita percayai itu mesti kita lakukan. Bagaimana mau dilakukan kalau tidak dimengerti juga apa yang dipercayai itu? Sekedar bikin saja. Ya, paling tidak saya memahami apa yang dikatakan oleh Santo Franciscus de Sales atau Santo Franciscus dari Sales. Dalam nama Bapa dan Putra, di bagian perut sini atau di bawahnya ulu hati, dan Roh Kudus, amin. Atau amin seperti ini. Tentu saja ini Bapa ya, di atas Bapa. Putra, kenapa di bagian perut atau ulu hati sini? Itu mengingatkan gerak menurun ini, mengingatkan peristiwa inkarnasi. Dari kata inkaro, menjadi daging. Sang Sabda firman Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang dikandung oleh Bunda Maria. Maka ketika dibuat dalam nama Bapa dan Putra yang adalah firman Allah Logos itu menjadi manusia, dikandung oleh Bunda Maria seperti kita daraskan dalam kredo atau aku percaya. Dan Roh Kudus, Santo Franciscus de Sales mengatakan gerakan Roh Kudus dari kiri ke kanan. Apa maksudnya? Dari kiri ke kanan itu adalah gambaran atau simbol. Kemudian Allah itu membawa kita, menyelamatkan kita dari kutuk di sebelah kiri ke berkat. Dari kematian kepada kehidupan atau keselamatan. Itu gerakannya dari kiri ke kanan. Roh Kudus. Bahu itu Roh Kudus menguatkan kita toh. Seperti Anda kalau ada
temanmu yang kurang-kurang semangat, kau tepuk-tepuk pundaknya memberi semangat. Itu juga persis yang disimbolkan dalam tata gerak liturgi ketika penerimaan sakramen Krisma. Kenapa si wali Krisma itu meletakkan tangannya di atas bahu si anak calon Krisma itu? Itu bentuk dukungan, memberi kekuatan, memberi harapan, memberi semangat. Maka gerakannya seperti ini. Dan Roh Kudus, amin. Aminnya mau begini kah? Terserah kamu begini kayak tadi. Yang penting sekali lagi itu dipahami maknanya. Dari kiri ke kanan. Kemudian Allah itu membawa kita dari kematian kepada hidup, dari kutuk ke berkat. Penempatan kanan itu posisi-posisi dalam liturgi yang seperti sebelah kanan itu. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa istimewa ini kanan dibanding yang kiri kodong? Ini seperti diskriminasi terhadap orang kidal. Toh? Jangan merasa didiskriminasi karena tanda salibnya orang ortodoks, itu malah sebaliknya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Malah sebaliknya dari kanan ke kiri. Semua punya makna juga. Kenapa kanan? Di kitab Mazmur, saya lupa Mazmur 120 atau Mazmur 90. Bunyinya seperti ini. Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kakimu. Itu Mazmurnya Daud. Kenapa penempatan kanan? Karena yang namanya itu bait Allah yang sudah hancur itu, dia akan terbagi menjadi beberapa ruangan. Ruangan yang paling di dalam itu namanya ruang Maha Kudus. Bait Allah itu menghadap ke timur, dan di sebelah dan ruang Maha Kudus itu posisi paling dalam itu yang hanya boleh dimasuki oleh seorang imam agung sekali setahun dalam hari raya yang disebut Yom Kippur, hari raya penebusan dosa. Hanya imam agung yang boleh masuk ke situ. Di sebelah kanannya itu ruang Maha Kudus dari bait Allah itu pas istana raja. Itulah lambang Mesias yang agung, yang kekal, yang tidak tergantikan. Tempatnya sebelah kanan. Lihat dalam kredonya kita, dalam aku percayanya kita toh, yang duduk di sebelah kanan, dia langsung pakai bahasa di situ, kanan, bukan kiri. Jadi ada maknanya. Ya, itu dalam perspektif orang Yahudi seperti itu. Bukan sekali lagi mendiskriminasi kita yang kidal, kiri dari lahir. Tapi apa kemudian maknanya orang gereja ortodoks itu? Mau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mereka memaknai gerak dari kanan ke kiri itu sebagai pewartaan Injil ini dari bangsa Yahudi, orang Israel sebagai bangsa terpilih sebelah kanan, sekali lagi ya, ke bangsa-bangsa bukan Yahudi atau orang-orang kafir. Jadi pewartaan Injil itu bergerak keluar dari gereja, dari orang-orang Yahudi, bangsa terpilih, ke orang-orang yang bukan Yahudi. Itu mereka maknai seperti itu. Nah, intinya adalah bukan soal gerakan mana yang benar, tapi maknanya Anda pahami, sehingga tidak sekedar dibuat, apalagi hanya begini-begini saja. Nah, makanya orang sering ejek-ejek kita, mau usir lalat ini orang Katolik ini. Kita sendiri tidak memahami maknanya, mungkin juga tidak melakukannya secara benar. Malu-malu mi lagi, tambah lagi. Tidak lama ada yang bikin tanda salib langsung begini. Nah, ambil mi langsung 1 kali 4. Karena malu, tidak tahu, sudah malu, tidak tahu lagi apa yang nak bikin. Nah, hayati. Jadi seperti itu saudara-saudari, semoga semakin memperkaya iman kita dan pemahaman kita tentang apa yang kita imani. Mari kita tutup peran ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati semua orang yang didoakan dan dikenangkan, serta saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah